janjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Mohon penjelasan maksud dari dan tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Tanda yang tampak dari bekas sujud Ya. ini bukan berarti terus tampak ada tanda hitam di tengah-tengah dua mata ini, di batuk ireng, itu bukan. Ya kalau memang orang sering sujud, jadi keningnya ini nyentuh yang keras, itu memang wajar, kemudian dia akan tampak hitam. Namun bukan itu maksudnya. Tanda yang dimaksud itu bukan hitamnya di batuk, bukan tanda hitam di batuk. Meskipun batuknya hitam, itu tanda sering sujud, namun kalau perilakunya tidak mencerminkan bahwa dia termasuk orang yang senantiasa bersujud, lah untuk apa tanda yang ada di batuk? Maksudnya bukan itu. Bukan tanda hitam di batuk gosong, itu bukan. Tetapi maksud bahwa tanda-tanda mereka itu tampak di wajah mereka dari bekas sujud, itu maksudnya perilakunya. Jadi perilakunya memang betul-betul menunjukkan dia orang sholat. Orang sholat, sujud itu identik dengan sholat. Maka perilakunya, akhlaknya identik dengan orang yang sholat. Lah, orang sholat itu yang bagaimana? Yang sholatnya bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, tanha anil fahsya wal mungkar. Termasuk perbuatan mungkar itu adalah sombong, tidak berkasih sayang. Nah, sekalipun batuk kita hitam, namun kalau kita sombong, pedas kata-kata kita kepada orang lain, memberi namun diiringi dengan perkataan yang menyakitkan, nah, berarti tanda kita orang sholat tidak tampak. Orang sholat itu tidak akan berkata kasar, tidak akan berkata mungkar. Kalau memberi, ya memberi, tidak menyakiti. Sekalipun batuk kita hitam, namun kalau lisan kita tajam, dalam arti kalau ngomong nyakiti orang lain, merendahkan orang lain, maka hitamnya di batuk tidak berarti apapun, karena tidak mencerminkan bahwa dia orang yang betul-betul berfungsi sholatnya. Kalau memang betul dia orang yang sujud, sekalipun batuknya tidak hitam, namun tampak dalam cerminan dirinya, akhlaknya, asar sholat itu ada, bekas sholat itu ada. Bekas sholat yaitu dia akan terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Karena satu-satunya yang bisa menjaga seseorang dari perbuatan keji dan mungkar itu sholat. Sekalipun dahinya tidak hitam. Misalkan dia disakiti, dia memaafkan. Dia disakiti, dia membalas dengan kebaikan. Sekalipun batuknya tidak hitam, ternyata akhlaknya akhlak Quran. Berarti ada bekas sholat di situ pada dirinya. Ada bekas sholat. Terlihat dari pancarannya, itu terlihat. Penglihatannya teduh,
murah senyum, tidak bermuka sinis, tidak memicingkan sebelah mata, memandang orang lain hanya gara-gara pekerjaannya dipandang rendah, sehingga ngemoi orang lain. Meskipun hitam dahinya, batuknya, namun kalau ada sifat kesombongan dalam hati, merendahkan orang lain karena merasa punya pangkat, kekayaan, merasa menjadi orang yang berpengaruh, maka muncul kesombongannya, nah, berarti asar sholatnya tidak ada. Nah, itu maksudnya asar sholat itu, asar sujud, sujud itu bagian dari sholat, sehingga sujud itu identik dengan sholat. Maka bekas orang sujud yaitu bekas orang sholat. Jadi asar sholat itu, bekasnya orang sholat itu terlihat pada dirinya, yaitu tanha anil fasya wal mungkar itu. Kalau ada orang sholat ya, batuknya ini hitam, kok nyuri, kok korupsi dan lain sebagainya, nah itu bukan orang sholat. Sholatnya hanya tata lahir saja, namun hatinya tidak bisa memfungsikan tujuan dari sholat itu sendiri. Ya, orang yang ada bekas sujudnya berarti sholatnya berfungsi itu. Orang yang berfungsi sholatnya, dia terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, ada lagi. Saya selama ini merasa termasuk yang tidak mendapatkan pendidikan Islam dan kasih sayang yang cukup dari orang tua. Saya merasa orang tua saya sering hanya menasihati dan menyuruh-nyuruh saja. Jarang sekali saya melihat contoh teladan baik dari mereka. Saya kesal dan merasa terdolimi ketika mereka memarahi saya dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Saat ini insya Allah saya sudah memaafkan mereka dan berusaha menerima dan ridho memiliki orang tua yang seperti itu, kasar dan kurang dalam ilmu Islam. Saya juga sedang berusaha untuk mengajak mereka untuk mengaji. Tetapi akhir-akhir ini setelah anak saya mulai besar dan saya rasa sepertinya mulai nakal dan berani melawan saya mulai berkaca bagaimana selama ini saya bersikap kepada anak saya. Dan saya menyadari ternyata saya cukup kasar dan berlaku sedikit otoriter kepadanya. Saya menyesal dan kemudian saya mengingat bagaimana masa kecil saya dulu dengan orang tua. Saya ingin sekali berubah. Tidak ingin anak merasakan hal yang sama, mempunyai masa kecil yang sama. Namun, sepertinya sifat kasar dan mudah marah sudah seakan mendarah daging dalam diri saya. Ketika marah, saya sering tidak dapat mengendalikan diri. Kemudian saya mulai menyalahkan kembali orang tua saya yang mendidik saya dengan kasar. Bagaimana ya Ustadz? Cara agar dapat selalu berlaku kasih sayang dan lemah lembut kepada anak. Saya sayang sekali sama anak, tetapi ketika saya marah, seringkali lepas kendali dan kemudian berkata kasar pada anak. Dan hasilnya anak saya mengikuti dengan berani melawan orang tua, Ustaz. Kalau iya, wong anak sejak kecil melihat orang tuanya ya, jenengan seperti itu. Jadi perlu kita perhatikan ya, bahwa apa yang dilihat oleh anak-anak kita sejak dini, apa yang didengar oleh anak-anak kita, apa yang dirasakan oleh anak-anak kita dari orang tuanya, itu akan ditiru. Misalkan kalau kita marah, karena kebetulan anak kita mungkin kadang tidak nurut, kemudian mohon maaf,
keluar dari lisan kita memarahi anak, oh bocah goblok, keranjingan, nuwun sewu, pekok, dan lain sebagainya. Ada tak orang tua yang seperti itu? Ada banyak, mungkin termasuk kita. Itu kalimat-kalimat yang tidak santun dari orang tua. Jangan berdalih, oh saya orang tua, suka hati saya mendidik anak saya. Itu kalimat yang salah. Karena Nabi kita ngendika, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Perkataan goblok, pekok, tolol, dan lain sebagainya keluar dari lisan kita, didengar oleh anak kita. Loh, kok bapak saya mengatakan perkataan seperti itu? Kok ibu saya seperti itu? Oh, berarti ini perkataan yang benar. Kalau tidak benar, tidak mungkin bapak saya ngomong seperti itu. Kalau perkataan itu salah, tidak mungkin orang tua saya ngomong seperti itu. Ya. Maka anak merekam. Begitu nanti dalam pergaulannya, bisa-bisa anak itu ketika melihat bapaknya, ibunya tidak pas, misalkan wayah adzan, masjidnya adzan, bapaknya masih main HP. Nah, karena dulu pernah terngiang-ngiang dalam benak anak saat diperintah orang tuanya ke masjid, anaknya tidak mau, masih asik dengan HP. Bapaknya muni, wah bocah goblok. Lah ketika melihat bapaknya adzan kok gak ke masjid, anaknya langsung terucap, oh pak goblok. Karena terekam, jangan disalahkan anaknya. Karena mendengar, ya, mendengar dan melihat serta merasakan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang diucapkan orang tuanya, anak mendengar. Perbuatan orang tuanya, anak melihat. Perlakuan orang tuanya kepada anak, anak merasakan. Sehingga apa yang dilihat, didengar, dirasa anak dari orang tuanya itu semuanya mengandung pendidikan. Maka kita sebagai orang tua muslim, harus memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Kalau marah, boleh marah, tetapi dikontrol marahnya. Nah tadi tanya bagaimana ya Ustadz biar bisa berlaku kasih sayang. Ya harus ada niatan untuk merubah. Kalau selama ini selalu melampiaskan amarahnya, bahkan mungkin tidak hanya berkata-kata, mungkin anaknya digajuli, dijotosi barang itu. Anak digajuli, dijotosi, digebuki, wis toh yakin nggak akan menjadi baik, nggak akan menjadi baik. Apalagi anak-anak sekarang, malah justru semakin liar kalau anak dididik dengan kekerasan. Anak dididik dengan kekerasan itu enak engko wong tuane dihapusi terus. Kenapa? Karena takut dengan orang tuanya. Misal anaknya ditanya oleh bapaknya, "Wis salat apa durung?" Padahal sudah jam 5 sore. Anaknya tahu, kalau saya jawab belum, pasti bapak marah. Nanti saya dipukul, takut. Sehingga anaknya tahu, oh iki bapakku seneng nek tak jawab uwis kok. Maka anak akan jawab sampun. Oh, ternyata bapaknya seneng. Oh tenan toh, bapakku seneng nek tak apusi. Sekalipun itu bohong. Sehingga anak lebih takut pada orang tua daripada Allah.
Sehingga ditanya wis salat apa durung, jane durung ning ngomong wis. Lebih takut mendapatkan pukulan dari bapaknya daripada mendapatkan siksaan dari Allah kelak. Nah, kalau bapak atau orang tua berlaku kasar, keras pada anaknya, kita mendidik anak itu dengan ketegasan. Boleh tegas, tegas tidak harus kasar. Keras tidak harus kasar, tidak harus menyakiti. Misalkan anak habis main, sampai rumah ditanya, dari mana kamu? Dari rumah teman. Apa yang dilakukan? Ngerjakan tugas. Tugas apa? Tugas matematika. Karo sapa? Kalih rencang. Pitenanan nopo ora padahal tenan gitu. Padahal tenan ngerjakan tugas tenan. Dengan temannya, laki sama laki tenanan. Tapi tampaknya karena memang sifat dari orang tua kuwi pengen mencari-cari kesalahan anaknya. Anak wis jawab jujur, orang tua terus ngejar dengan pertanyaan. Kuwi intinya ada orang tua pokoknya dijawab ya, dari rumah teman. Ngopo karo sapa? Karo fulanah. Oh iya toh. Pokoknya pengen anak ini salah. Sehingga ngejar dengan pertanyaan terus. Kalau salah baru dipukul. Padahal anak dijadikan sansak tinju, sasaran tembak oleh orang tuanya. Pelampiasan orang tuanya penat dalam pekerjaan, penat dalam rumah tangga, ribut wae karo bojone, senggol sasaran anaknya. Anak yang mendapatkan perlakuan dari orang tua seperti itu, dia tidak bisa lagi merasakan baiti jannati, rumahku surgaku. Dia akan lari dari rumah, akan mencari rasa nyaman di luar rumah. Karena dia menganggap rumahnya itu kalau masuk rumah wis koyo mlebu neraka, panas. Pak galak, bu galak. Di mata bapak ibunya tidak ada sedikit pun anak itu benar. Guyu salah, ngomong salah, ngene salah, ngono salah, bahkan tidur juga salah. Bocah kok keset turu wae, lumuh ini itu sudah perkataan-perkataan yang menyakitkan hati anak. Kalau sudah begitu, biasanya anak dia akan nyaman di rumah. Akan nyaman di luar rumah. Karena kalau ketemu bapaknya, ketemu ibunya mung diseneni, wae disalah-salahke terus. Kalau di luar rumah tidak ada yang nyalahke, tidak ada yang marahi. Tidak ada yang nyeneni. Maka asik dengan teman-temannya meski di luar rumah yang dilakukan penuh kemaksiatan. Tetapi dia nyaman di situ. Apalagi anak itu ya, punya sifat isbatul dzat wa hubbud zuhur. Anak itu punya sifat ingin tampak, ingin diakui, apalagi sudah menginjak remaja. Biasanya dia punya sifat ingin dianggap dewasa oleh orang tuanya. Aku ki wis gede pak, kula niki pun gede, bukan anak kecil lagi yang setiap saat bisa dipukuli, pun bisa mikir. Dan isbatu dzat ingin menunjukkan eksistensinya. Anak itu melakukan sesuatu, itu terkadang ingin dilihat oleh orang tuanya dan ingin diapresiasi oleh orang tuanya. Apresiasi orang tua jangan berlebihan. Kan ada jenengan kan juga pernah punya anaknya. Kadang anak melakukan sesuatu yang tidak manfaat, gambar
Gaco coret-coretan nggak karuan, nyoret-nyoret dinding rumah nggak karuan. Itu seringkali anak kita, Pak, Bu, ingin gambarannya di dinding itu dilihat oleh orang tuanya, tujuannya biar diapresiasi. Nah ini tidak. Ada orang tua yang banyak juga, wah anak gendeng, anak apa kau tembak, diorek-orek ini, ngecete larang dan lain sebagainya. Sehingga anak kaget. Maksud hati biar mendapatkan apresiasi dari orang tua karena masih anak, urung ngerti. Ternyata yang didapat malah mata orang tuanya melotot, keluar dari lesannya cacian makian, sehingga anak gemetar ketakutan. Akan terbawa dalam mimpi si anak. Tidur pun ngantek ngimpi orang tuanya yang berwajah bengis, mulutnya kejam, tajam. Ada orang tua yang memperlakukan anak, mendidik anak sejak dini begitu. Ada pula orang tua tanya pada anak iseng-iseng, "Nang, Nduk, cita-citamu apa?" Misalkan anak lanang ditekoni, "Cita-citamu apa?" Karena kebetulan anaknya seneng bal-balan. Kalau pengen jadi pemain sepak bola. Wah, apa kuwi cita-cita dadi pemain bal-balan? Hah? Ora manfaat blas. Jadi cita-cita itu jadi dokter, jadi pebisnis sukses, jadi insinyur, jadi dosen. Cita-cita jadi pemain bal. Cita-cita anak dihentikan sejak dini dengan penuh paksaan. Dihentikan sejak dini. Padahal anak itu impiannya berbeda-beda. Wong namanya anak. Seiring dengan berkembangnya usia, keinginannya, pola pikirnya akan berganti-ganti terus. Sampai nanti pada usia kematangan. Kalau kecil ditanya cita-citanya mau jadi pemain sepak bola, beri apresiasi, didukung sepenuhnya. Pengen jadi ahli matematika, dukung sepenuhnya. Jangan pernah hentikan cita-cita anak sejak dini. Itu akan mengkebiri anak. Yakinlah bahwa Allah itu membekali setiap anak dengan potensi yang berbeda. Semua anak punya kelebihan, maka orang tua jangan pernah menghina anaknya gara-gara anak punya satu kekurangan di satu bidang. Misalkan biji nilai sekolahnya, entah matematika atau apapun nilainya jelek, jangan dicaci maki, jangan dimaki-maki, jangan direndah-rendahkan, apalagi dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. Lawang dibandingkan dengan anak kandungnya yang lain saja, seorang anak itu akan merasakan sakit. Kaya Mbak Yumu kayak lo, kaya Masmu kayak lo, ngene-ngene pinter ngene, dadi pegawai, dadi ngene, kowe arep dadi apa? Sudah beruntak anak. Apalagi dibandingkan dengan anak tetangga kayak lo, contonen kayak, fulan kayak, begini. Matematikane 100, fisikane 100, kimiane 100. Oh, kowe serono rene mung bal-balan terus. Itu sakit, anak akan beruntak. Maka bagaimana biar kita berbelas kasih? Pendidikan yang baik sudah ditanamkan di dalam Quran. Anak itu diajak ngomong, jangan diomongi terus. Kalau sudah bisa diajak omong usia remaja, maka anak diajak omong, jangan diomongi terus. Dulu Nabi Ibrahim memberikan pendidikan kepada putranya, yaitu Nabi Ismail, dengan mengajak omong, diskusi, nguwongke. Ya bunayya, dipanggil dengan panggilan penuh cinta, wahai ananda sayang. Nah ini ndak. Ada orang tua yang kebetulan anaknya kulite hireng ngono, orang tuanya ya TKT tega nyeluk teng jeliteng rene yo. Nyeluk anake dhewe dengan
kalimat-kalimat panggilan yang tidak menyenangkan, teng jeliteng atau apalah, dengan panggilan yang tidak menyenangkan. Padahal Nabi Ibrahim memberikan pendidikannya. Ya bunaya, wahai ananda sayang, ini arafil manam anni atbahuka fangdur madza tara. Lah ini loh kalimat fangdur madza tara. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Fangdur madza tara. Sehingga minta pendapat kepada anaknya, berarti mengajak ngomong anaknya, bukan diomongi. Nabi Ibrahim tidak ngendika, "Hei Ismail, rene yo. Kowe ngerti toh bapakmu iki seorang rasul? Kowe ngerti kuwi apa ora?" Dan kowe yo ngerti toh nek seorang rasul ki mimpine kuwi wahyu, ilham, mesti bener. Nah, ndek ini bapakmu itu sare. Mimpi bapakmu diperintah nyembelihmu, wes serasah kokean ngomong, wes rene mapano tak beleh. Itu namanya ngomongi. Tetapi Nabi Ibrahim dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, anak satu-satunya pada waktu itu, kok tiba-tiba datang dalam mimpi, beliau diperintah untuk menyembelih anak yang sangat-sangat dicintai. Karena Nabi Ibrahim seorang rasul dan tahu bahwa itu mimpi seorang rasul itu benar, datang pada anaknya, wahai ananda sayang, sesungguhnya aku kemarin mimpi bahwa dalam tidurku aku diperintah menyembelihmu. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu? Jadi Nabi Ibrahim nguwongke anaknya, jadi ngajak omong anaknya, minta pendapat anaknya. Maka tidak ngomongi terus. Kalau anak sudah remaja, itu sudah saatnya. Pendidikan yang diberikan adalah mengajak anak diskusi. Karena anak itu terkadang di usia-usia seperti itu pengen pendapatnya itu juga dianggap benar oleh orang tuanya. Dari kecil disalahke terus blas seranek benere. Ketika anak sudah menginjak fase-fase untuk bisa diajak ngomong, anak itu jane pengen mengutarakan pendapatnya. Dan satu saat pengen juga diakui oleh orang tuanya. Oh iya, bahwa pendapatmu ini betul. Sehingga diuwongke. Nah, maka diajak omong, ya, diajak omong. Anak keliru itu diajak omong, mengarahkan kepada agama Allah kepada anak itu diajak omong. Sesekali boleh diomongi, namun jangan diomongi terus. Sekali diajak omong ya. Misalkan, nang, kowe dolan kuwi ya oleh. Ning ya aja dolan terus, nang. Jangan dolan terus. Kamu main boleh dengan temanmu, tapi teman yang baik. Kamu boleh main dengan teman-temanmu, tapi jangan lupakan kewajibanmu kepada Allah. Piye kira-kira nek kamu pas main dengan temanmu melakukan satu perbuatan dosa, tiba-tiba Allah panggil kamu, piye nang kira-kira kuwi engko. Lah itu diajak omong. Kira-kira hal semacam itu Allah senang apa tidak? Kamu melakukan satu perbuatan dosa, diajak omong dengan baik. Nah, maka yang dilihat anak, yang didengar anak, yang dirasakan anak dari orang tuanya itu akan direkam dan dijadikan sebagai pendidikan serta pengajaran bagi anak. Lah untuk bisa berkasih sayang, maka jenengan harus berusaha merubah. Tidak mungkin Allah merubah sifat jenengan yang kasar, melampiaskan emosi dengan ujuk-ujuk, itu tidak mungkin kalau jenengan tidak ada niatan merubah diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu mengubah keadaannya sendiri. Kalau jenengan tidak berusaha merubah dari pemarah menjadi pemaaf, menjadi penyabar, ya selamanya akan pemarah. Kalau marah selama ini terus melampiaskannya,
Kalau tidak mau, tidak ada keinginan kuat dari dalam diri untuk merubah sehingga tidak melampiaskan amarahnya, ya selamanya akan melampiaskan amarahnya kepada anak. Selamanya itu, karena tidak ada niatan, tidak ada keinginan merubah. Ya, selain itu, doa kepada Allah, mohon kepada Allah, mohon kebaikan untuk diri dan keluarga, mohon anaknya dijadikan oleh Allah anak yang soleh. Sebelum anaknya soleh, orang tuanya harus soleh dulu. Sebelum anaknya musleh, orang tuanya harus musleh dulu. Jangan isoi mengangkon tapi tidak bisa ngelakoni. Wayah ke masjid anak itu uprak-uprak, malah bapake dengan tenang-tenang sibuk dengan urusannya, urusan dunianya. Anaknya tanya, lah bapak mboten ke masjid? Kowe iki cah cilik ngerti apa? Wis kono mangkat tok. Cah cilik ngerti apa? Ternyata anaknya melihat orang bapak-bapak milenial ini ternyata, bapak saya juga main game online. Ora ke masjid tiba-tiba lagi mabar dengan teman-temannya. Bapak-bapak milenial ini loh, main game online. Anaknya yo mudeng, ternyata bapak saya sedang main game online. Pantesan hanya nyuruh ke masjid, pengen anaknya dadi wong soleh, tetapi tidak ingin dirinya sendiri juga menjadi orang baik. Jane wong tua itu yo sadar kok, meskipun dia itu para pemabuk itu, preman-preman, tukang mabuk, tukang judi, itu ya sadar betul kok, kalau anaknya ikut minum, wih ya nesu kok, marah kok. Ikut judi, banyak orang tua yang marah, meskipun dia juga seorang penjudi. Tidak sedikit orang tuanya yang tukang mabuk, tukang judi, nyekolahkan anaknya ke pondok pesantren itu tidak sedikit. Dia tidak kepingin anaknya podo DWE, maka disekolahkan ke pondok pesantren. Dia sadar tidak bisa mendidik anaknya mengenalkan pada Islam dengan baik, maka dipilihkan tempat sekolah yang mana di situ mendapatkan pendidikan Islam secara baik. Dia sadar, sulit untuk berubah, karena belum ada niatan, belum ada keinginan. Namun demikian, dia menyadari jangan sampai anak saya berperilaku seperti saya. Jadi tempatkan di tempat-tempat yang baik. Ya, maka berubah dulu ya, berubah. Pemarah menjadi penyabar. Kalau marah melampiaskan sekarang, ya sekarang kalau marah usaha untuk ditahan. Dan kita tahu bahwa kadhimul ghaid, menahan amarah, salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, ada lagi. Pertanyaan berkaitan dengan brosur sementara cukup, Ustaz. Mari lanjut pertanyaan yang tertunda. Saya mau bertanya mengenai khitan bagi seorang perempuan. Apakah itu ada tuntunannya? Karena saya pernah membaca sebuah buku berjudul Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah, karya Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Di situ dijelaskan mengenai khitan bagi seorang perempuan, dan disebutkan bahwasanya hukum mengkhitan adalah wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Kata-katanya demikian: khitan adalah memotong atau tempat memotong kulit yang menutupi kepala zakar laki-laki, dan memotong atau tempat memotong kulit yang menyerupai cengkir ayam yang berada di atas farji perempuan atau kelentit. Rujukannya dari buku Kitab Tuhfatul Maudud halaman 257 sampai 258 dan Fathul Bari juz 10 halaman 340. Mohon penjelasannya Ustaz mengenai hadis rujukan tentang khitan punika. Ya, harusnya ini yang tanya perempuan. Ya. Perempuan. Ya, harusnya saudari tanya pada beliau. Ya, karena saudari baca toh, maka ditanyakan. Sependek yang saya tahu, ya,
Kalau tidak salah ingat, terkait dengan khitan wanita ini juga sudah dibahas dalam brosur. Kalau tidak salah tertanggal 16 Mei 2010. 16 Mei 2010 khitan, tentang khitan perempuan, di situ dibahas secara tuntas. Nah, nanti untuk lebih detailnya saudari bisa membaca brosur tersebut tanggal 16 Mei 2010. Namun singkatnya memang ada perbedaan di kalangan ahlul ilmi, di kalangan para ulama terkait khitan bagi wanita. Ada yang memahami bahkan meyakini bahwa khitan itu selain wajib bagi laki-laki juga wajib bagi perempuan. Namun ada pula yang memahami dan meyakini khitan itu hanya bagi laki-laki, sedang bagi perempuan itu tidak berlaku karena tidak adanya dalil yang tegas, yang sharih dan sahih yang memerintahkan wanita berkhitan. Perbedaan pemahaman ini dipicu karena cara memahami dalil-dalil yang ada juga berbeda. Kita ambil contoh, misalkan 2 dalil dari Nabi. Nabi kita pernah bersabda, al-fitratu khamsun. Jadi fitrah itu ada 5. Yang pertama al-khitanu, yaitu berkhitan. Yang kedua al-istihdadu, mencukur rambut kemaluan. Yang ketiga natful ibti, mencabut bulu ketiak. Yang keempat qasus syarib, memotong kumis. Yang kelima taklimul adfar, memotong kuku. Jadi hadis ini khitan itu dimaknai secara umum oleh kelompok yang meyakini bahwa khitan itu juga wajib bagi perempuan. Jadi dalil bahwa al-fitratu khamsun, yang pertama khitan, itu dimaknai secara umum, tidak khusus bagi laki-laki saja, namun juga bagi perempuan dia harus khitan, karena dalilnya dimaknai secara umum. Di samping itu, ulama-ulama yang memahami bahwa khitan itu wajib juga bagi perempuan karena memahami dalil dari Aisyah itu, di mana Ummul Mukminin pernah mengatakan bahwa idza jawazal khitanul khitana, apabila khitan bertemu khitan, faqad wajabal ghuslu, maka sudah wajib mandi. Fa'altuhu ana wa Rasulullah fakhtasalna. Dulu aku pernah melakukan itu dengan Rasulullah, lantas kami mandi. Karena di situ ada kata khitan. Idza jawazal khitanul khitana, khitan ketemu khitan. Maka orang-orang yang memahami khitan itu juga wajib untuk perempuan karena hadis itu bunyinya khitan bertemu khitan, maka sudah wajib mandi. Selain itu, ulama-ulama yang memahami bahwa khitan juga wajib bagi perempuan itu juga berdasarkan hadis-hadis yang lain selain 2 hadis tadi. Salah satunya hadis dari Abu Malih bin Usamah. Ya, kurang lebih hadisnya bunyinya an Abil Malih ibni Usamah an abihi. Dari Abul Malih bin Usamah dari bapaknya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi dulu pernah bersabda, al khitanu sunnatun lirrijali makrumatun lin nisa.
Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Namun setelah diteliti, hadis ini dhaif. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Al-Hajjaj bin Artoh. Al-Hajjaj bin Artoh ini dia seorang mudallis. Maka hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Mudallis itu dia hanya suka menampakkan yang baik-baik dari sanad, serta menyembunyikan cacat dari sanad. Itu seorang mudallis. Dan Hajjaj bin Artoh juga termasuk salah seorang mudallis, sehingga hadis-hadisnya yang di riwayat-riwayat darinya tidak bisa diterima sebagai hujjah. Selain itu ada pula hadis dari Ummu Atiyah Al-Ansoriyah. Ummu Atiyah mengabarkan bahwasanya annam ra'atan kanat takhtinu bil Madinah. Dulu ada seorang wanita yang suka mengkhitan wanita. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun bersabda pada perempuan yang memang kerjaannya mengkhitan wanita tadi di Madinah tadi. La tunhiki, jangan kamu habiskan. Fa inna dzalika ahda lil mar'ati, karena yang demikian itu menyenangkan bagi wanita, wa ahabbu ilal ba'li, dan lebih dicintai oleh suami. Hadis ini pun juga dhaif, karena sanad, di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Muhammad bin Hasan, ia majhul. Tidak diketahui siapa itu Muhammad bin Hasan, dia tidak bisa dijadikan hujjah. Selain itu juga berpegangan pada hadis dari Ad-Dhahak bin Qais, Anid-Dhahak bin Qais. Dia mengatakan bahwasanya dulu di Madinah ada seorang perempuan yang kerjaannya takhfidun nisa, yaitu mengkhitan anak-anak perempuan. Yuqalu laha Ummu Atiyah, namanya Ummu Atiyah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda kepada Ummu Atiyah ini, ya, ikhfidi, khitanlah, wala tunhiki, jangan kamu habiskan, fa innahu, karena yang demikian itu ahda lil mar'ah, angdoru lil wajhi, karena yang demikian itu, berkhitan itu lebih mencerahkan wajah, dan ahda inda zauji, lebih dicintai suami. Hadis ini pun juga dhaif. Hadis ini juga dhaif, karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abdul Malik bin Umar. Ini masih diperselisihkan Abdul Malik bin Umar ini, sehingga tidak bisa diterima hadisnya sebagai hujjah. Ada lagi hadis dari Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Umar rafa'ahu, dari Abdullah bin Umar yang mana ia merofakkan, mengatakan bahwa ini perkataan Nabi, sabda Nabi. Di situ Nabi bersabda, ya nisa al-ansor, wahai wanita ansor, ikhtadibna ghamsan, pakailah perwarna kuku yang rata, waqfitna, dan berkhitanlah, walatun hikna, dan jangan kalian habiskan, fa innahu ahda inda azwajikunna,
Karena yang demikian itu dengan tidak menghabiskan tadi itu lebih dicintai oleh para suami kalian. Wa iyyakunna wa kufranan ni'am, dan hati-hatilah dari mengkufuri nikmat. Hadis ini pun juga dhaif. Karena di dalam sanadnya Al-Bazzar ada seorang perawi yang bernama Mandil bin Ali. Ia dhaif. Sedangkan di dalam sanadnya Ibnu Adi ada seorang perawi yang bernama Khalid bin Amr al-Qurashi. Dia lebih dhaif daripada Mandil, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Oleh karena itu, karena tidak adanya dalil yang sahih dan sharih secara tegas yang memerintahkan wanita untuk berkhitan, maka ada sebagian ulama yang meyakini bahwa khitan itu hanya wajib dan khusus bagi laki-laki. Sedangkan hadis dari Aisyah tadi yang menyebutkan bahwa idza jawazal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu, apabila khitan bertemu khitan itu sudah menyebabkan wajib mandi, tidak mesti harus wanita itu harus berkhitan, tidak. Makna dari hadis itu adalah apabila kemaluan laki-laki bertemu dengan kemaluan perempuan dalam arti bersetubuh suami istri, maka itu wajib mandi. Nah, wallahu a'lam. Karena tidak ada dalil yang sahih, yang sharih, tegas, yang memerintahkan wanita untuk berkhitan. Maka hadis idza jawazal khitanul khitana, meski disebut khitan bukan berarti wanita harus berkhitan. Namun itu dimaknai apabila kemaluan laki-laki, kemaluan suami bertemu dengan kemaluan istri, dalam arti melakukan hubungan intim suami istri, bersetubuh, maka wajib mandi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Bagaimana caranya mendawai ibu saya yang sering berbuat kesyirikan, Ustaz? Syirik itu apa tahu? Lah ini contohnya bagaimana dulu ibu panjenengan yang berbuat syirik, contohnya bagaimana? Apakah meyakini satu benda punya kekuatan sehingga benda yang diyakini itu bisa mendatangkan keselamatan dan bisa mendatangkan madharat, atau minta keselamatan pada benda-benda yang dianggap punya kekuatan? Misalkan minta keselamatan pada Roro Kidul, bakar kemenyan di tempat-tempat yang dianggap keramat, memohon pada orang yang memohon kekuatan pada orang yang dianggap pinter, atau bagaimana contohnya? Lah bagaimana mendakwai ibu yang masih berbuat syirik? Mungkin misalkan ibunya meyakini bahwa benda ini punya satu kekuatan, sehingga yakin betul bahwa benda ini bisa mendatangkan keselamatan, bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan musibah. Atau meyakini bahwa orang pintar itu bisa menyembuhkan penyakit, bisa menolak bala dari guna-guna dan lain sebagainya. Atau masih suka datang ke dukun. Nah, ini yang mana contohnya? Semua hal yang seperti itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Coba diingat kembali itu. Surat apa itu? Ayat 70 itu loh. Ayat 116 ya, 116 ya. An-Nisa, enggak salah, 116. Innallah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu. Surat An-Nisa surat keempat ayat 116.
Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Nah ini lah ibu saudara ini orang Islam bukan. Kalau orang Islam ya, maka diberikan nasihat dengan cara santun. Bu, jenengan kan nggih Islam toh, jenengan juga sholat. Kalau ibu masih melakukan itu atas hati-hati ibu. Dosa menyekutukan Allah, menjadikan sesuatu itu tandingan bagi Allah, itu dosa besar ibu, sampai-sampai Allah tidak mengampuni. Nah ibu kan sholat, maka bagaimana sholatnya bisa bermanfaat? Ibu sholat kok masih suka ke dukun? Sholat ibu bisa gugur 40 hari 40 malam. Pahala sholat ibu bisa hilang kalau masih percaya dengan omongan dukun, kalau masih menyimpan jimat. Nah, jimat itu tidak punya kekuatan apapun bu. Ya, jimat itu saja untuk berbuat sesuatu terhadap dirinya sendiri saja tidak bisa bu. Atau misalkan menyembah patung, cobi patung niku, apa bisa dia makan sendiri? Diencoki laler saja mboten saged gusah lho bu. Patung yang jenengan sembah itu diencoki laler, patungnya mboten iso gusah. Kedep juga tidak bisa. Lah masa gusah laler yang mencok saja ndak bisa, pada dirinya sendiri saja mboten saged lho Bu. Mosok kan gusah laler sing mencok tenggene jenengan. Ya pasti sangat lebih tidak bisa lagi. Lah kalau jimat ini Bu ya, jimat ini juga ndak bisa apa-apa. Ini ditaruh di sini saja sudah ndak akan bisa kemana-mana. Ndak akan bisa kemana-mana. Taruh di luar misalkan hujan, dia juga ndak bisa ngiyup itu Bu, ya teles kebes. Kepanasan juga nggak akan bisa berteduh. Ini perbuatan syirik, Allah tidak ampuni Bu. Jangan pas lagi ke dukun terus dengan datangi sebagai anak, Bu ini musyrik, ya jelas nggak diterima. Nasihat kebenarannya tidak akan diterima. Tunggu saat yang tepat. Tunggu ketika hati ibu sedang nyaman, tenang, tidak sedang datang ke dukun. Lawang senengane ning dukun, baru di dukun jenengan datang, Bu ini musyrik, Allah nggak ampuni dosa ini, ya tidak akan diterima. Kowe itu anak bocah ngerti apa? Kowe rung lair aku wis ngene iki. Nah, ibu akan jawab begitu. Lahirmu kuwi mergo dukun iki. Mergo mbah iki, umpama ora kowe ora selamat. Nah, dukun dalam Islam itu yang boleh hanya satu, dukun bayi. Dukun bayi. Lah, berikan nasihat-nasihat dengan bijak kalau ini memang seorang muslim. Bisa jadi karena jenengan itu sebagai anaknya, kadang orang tua itu sulit menerima nasihat dari anaknya, karena biar bagaimanapun anak itu sampai umur berapapun juga masih dianggap kecil terus oleh orang tuanya. Misalkan anak wis umur 40, wis umur 45, 50, sama orang tuanya tetap dianggap kowe cik cilik. Karena orang tua ya selamanya akan menganggap anaknya masih kecil. Kowe ngerti apa, kowe cik cilik dan lain sebagainya. Kalau memberi nasihat sendiri tidak diterima,
Maka boleh, bisa jadi nasihat kebenaran itu bisa tersampaikan melalui orang lain. Maka jenengan minta tolong pada orang lain. Misalkan jenengan lihat siapa orang yang dekat dengan ibu. Kan mesti ada raketang siji ya. Orang yang memang ibu nyaman dengan orang itu, sehingga apa yang diomongkan oleh orang itu ibu bisa menerima. Maka titip pada orang itu untuk memberi nasihat kepada ibu agar berhenti dari kemusyrikan. Selain itu doakan ya. Atau saat jenengan mau memberi nasihat atau sudah titip pada orang lain untuk memberi nasihat kepada ibu tadi, jangan lupa senantiasa doakan agar nasihat yang jenengan berikan atau yang orang lain berikan pada ibu nanti bisa diterima dan dipahami dengan baik. Ya, dulu Nabi Musa juga berdoa sebelum memberi nasihat kepada Fir'aun. Ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Duhai Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah, dan mudahkanlah urusanku, dan hilangkanlah kekeluhan dalam lidahku, karena mau memberikan nasihat demi nasihat. Sampai orang yang diberi nasihat itu yafqahu qauli, paham perkataanku, paham perkataan sehingga bisa menerima ibrah, menjadikannya sebagai ibrah pelajaran dan berubah menjadi lebih baik, berhenti dari kemusyrikan. Jangan pernah putus asa memberi nasihat. Lebih-lebih ini ibunya. Terus lakukan sendiri dengan cara santun atau titip kepada orang yang memang didengar oleh ibunya. Di samping itu terus doakan, 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 dan doakan. Kewajiban kita hanya berusaha dan mendoakan. Nanti keputusan ada di tangan Allah. Ya, jangan pernah berhenti. Selama hayat masih dikandung badan, jangan pernah berhenti untuk terus berusaha menasihati ibu agar berhenti dari perbuatan musyrik. Ya, ada lagi. Mohon dijelaskan bahaya khurafat atau tahayul dalam keimanan kita. Sebab di Indonesia, masyarakat pada umumnya masih ada keyakinan-keyakinan seperti ini. Contoh, nomor lift ada beberapa nomor yang tidak ditulis atau dihilangkan, yakni nomor 4 dan nomor 13 dan sebagainya. Padahal kenyataannya lantai 4 ada, lantai 13 juga ada, berdasarkan deretan susunan alias tidak melompat dari lantai 3 langsung ke lantai 5. Yang kedua, apa kewajiban kita ketika mendapati ada anggota keluarga kita yang masih punya keyakinan seperti itu, Ustaz? Yang penting itu ya, yang terpenting sebelum untuk yang lain-lain ya, perintah agama ini, kebenaran agama ini yang terpenting untuk diri kita sendiri dulu, kemudian untuk keluarga kita, itu yang terpenting. Coba diingat kembali At-Tahrim ayat 6 itu, Quran surat 66. Qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu yang terpenting. Ya, mari. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghidadun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasyar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka,
dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu yang terpenting dulu. Sebelum untuk orang lain, untuk diri kita sendiri dulu. Jadi kebenaran ayat Allah, kebenaran sunnah-sunnah Rasulullah, itu untuk diri kita sendiri dulu. Kemudian sebelum untuk masyarakat kita, yang terpenting untuk keluarga kita dulu, diri dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jangan sampai diri kita dan keluarga kita tersentuh api neraka. Maka bagaimana biar tidak tersentuh api neraka? Perintah Allah, perintah Rasul tunaikan dengan maksimal. Larangan Allah, larangan Rasul tinggalkan dengan penuh maksimal pula. Itu dulu. Kalau Allah perintahkan dan Rasul juga perintahkan agar kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya takhoyul, khurafat dan lain sebagainya, tinggal kita melaksanakan untuk diri kita dan keluarga dulu. Kalau anggota keluarga kita ada yang masih seperti itu, bagaimana? Lah, kewajiban kita sebagai anggota keluarga untuk memberikan nasihat demi nasihat agar diri kita dan keluarga tidak ada yang tersentuh api neraka. Perkara ada lift yang tidak ada nomor 4-nya, tidak ada nomor 13-nya, kursi pesawat tidak ada nomor 4 dan 13-nya, karena diyakini bahwa nomor 13 itu misalkan nomor angka sial. Kalau nanti ada nomor 13-nya wis mesti tidak selamat, mesti sial, bahkan mendatangkan kematian, karena keyakinan seperti itu. Kita tidak mengetahui yang punya lift itu, hotel-hotel itu, sing ngelola wong Islam apa bukan. Kita juga tidak tahu. Yang ngelola pesawat itu wong Islam apa bukan, kita juga tidak tahu. Apa kita mau ngeyel di hotel, kebetulan kita di lantai 5, dari bawah kita mencet, loh kok langsung dari 35 ini 4-nya kemana? Terus jangan mau temui manajemen hotelnya, musrik ini, takhayul ini, khurafat apa begitu. Naik pesawat cari, loh kok nggak ada nomor 4-nya, kok nggak ada nomor 13-nya. Wis nggak mau saya, turun saya. Oh, ini saya berarti naik pesawat musyrik ini, pesawat takhayul apa begitu. Yang penting untuk diri dan keluarga kita. Maka termasuk mengamalkan ayat Allah ini, menjaga diri dan keluarga. Maka di kantor ini buat lift ada tuh nomor 4-nya, ada. Insya Allah lift di sini ada nomor 4-nya. Kalau gedung ini misalkan sampai lantai 15, ya ada nomor 13-nya. Ada, karena kita yang mengatur. Kita yang mengatur, tidak akan kita hilangkan nomor 4, nomor 13. Karena bagi kita orang beriman, nomor itu wis podo kabeh, nggak ada angka keberuntungan, angka sial itu nggak ada. Angka itu ya surut, 1, 2, 3 sampai seterusnya urut. Sama, itu hanya menunjukkan bilangan saja, menunjukkan angka, tidak menunjukkan hal-hal lain. Oh ini sial, oh ini untung, enggak. Nah, kalau kita beriman pada Allah, tentu tidak mempercayai hal-hal semacam itu. Percaya saja tidak, apalagi melakukan. Maka untuk diri dan keluarga sendiri dulu. Kalau anggota keluarga yang masih percaya itu, tinggal dinasihati dengan penuh kesabaran dan istiqomah. Tidak ada angka sial itu, tidak ada. Angka sial itu tidak ada. Seperti pula yang lain, seperti ayam berkokok di sore atau malam hari, itu kan ada di sebagian masyarakat kita meyakini, oh ayam berkokok kok di malam hari. Wah, ini mesti akan ada wanita di daerah itu yang hamil di luar nikah. Ini akan ada
anggota masyarakat itu yang meninggal. Kalau ada burung gagak berputar-putar, mencok, bahkan mencok bertengger di salah satu rumah, diyakini ini akan datang musibah ini. Atau foto bertiga, maka ada masyarakat itu yang tidak mau foto bertiga, bahkan ada tradisi melarang foto bertiga. Karena apa? Nanti kalau foto bertiga yang satu mesti nanti akan meninggal duluan. Hal-hal semacam itu tidak dibenarkan menurut Islam. Maka kalau kita orang yang beriman, yang pertama tidak mempercayai hal-hal semacam itu. Mau angka 4, mau angka 5, mau angka 13, 12, 14, semuanya sama. Tidak ada angka sial, tidak ada angka keberuntungan. Semuanya sama. Itu hanya menunjukkan bilangan saja. Maka kita tidak mempercayai adanya keyakinan semacam itu. Nah, kalau ada anggota keluarga, nasihati dengan terus penuh kesabaran dan istiqomah. Yang terpenting perintah agama ini kita amalkan untuk diri kita dan keluarga kita sendiri dulu. Ya, terlepas pesawat masih menghilangkan angka 4 atau angka 13 itu urusan mereka. Lift di hotel-hotel tidak ada angka 4 dan 13, ya urusan mereka. Nanti dosa ya dihadap dosa mereka yang menanggung. Kita tinggal menggunakan saja. Ora nek angka 4 padahal enek anune, tapi kok tidak difungsikan, ya tidak apa-apa, kita gunakan sudah. Yang dosa mereka. Kita menggunakan tidak masalah. Tapi ketika kita buat lift, maka ada angka 4 ada. Kalau lebih dari lantai 13, pasti angka 13 juga akan ada. Ya, ada lagi. Saya mempunyai teman wanita, keluarga ngaji juga. Dia punya teman lawan jenis di dunia maya yang notabene-nya masih berstatus suami. Dia akan menceraikan istrinya karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Mereka sudah saling chattingan tentang hal-hal yang tidak penting, bahkan hal-hal yang berbau pribadi. Sehingga mereka berdua sudah paham kondisi masing-masing. Mereka sudah ada kecocokan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Tinggal menunggu waktu yang belum bisa ditentukan. Dalam kurun waktu yang belum jelas ini, mereka terus saling chattingan, membicarakan hal-hal yang tidak penting, yang tidak seharusnya mereka bahas. Semua itu kan sudah termasuk perbuatan takrobuz zina ya Ustadz. Saya sudah mengingatkannya dan selalu menasihatinya. Kalau saya ingatkan, dia menjawab, "Terima kasih, kami masih bisa saling menjaga kok." Akan tetapi akhir-akhir ini keduanya masih terus saja chattingan dan mereka sudah merencanakan nanti kalau mereka sudah menikah akan begini dan begini. Padahal mereka bertemu pun belum pernah. Semua itu dilakukan hanya lewat dunia maya, yakni chattingan. Mohon tausiahnya Ustadz. Saya mohon pencerahannya untuk menasihati keduanya. Insya Allah mereka juga mendengar kajian Ustaz. Lah itu sudah ibu nasihati ya. Dan yang bersangkutan juga sudah tahu, wong buktinya tadi yang jawab, terima kasih kami masih bisa menjaga diri. Lah kok masih bisa menjaga diri gimana? Lah wong itu hubungan meski hanya lewat chattingan sampai berbau pribadi juga sudah dilakukan dalam chattingan. Berhubungan yang semacam itu satu bentuk kemungkaran. Menjaga diri bagaimana? Kalau bisa menjaga diri ya tidak melakukan chattingan seperti itu. Itu sudah ibu nasihati, sudah sangat baik nasihatnya. Dan dia juga sudah tahu bahwa itu perbuatan yang tidak dibetulkan oleh agama.
Memang lebih mudah memberi nasihat orang yang belum tahu. Orang yang belum tahu itu kalau diberi nasihat kemudian menjadi tahu. Orang yang sudah tahu tetapi nekat ngeyel, dikasih tahu pun juga percuma karena nekat. Maka lebih sulit memberi tahu, memberi nasihat orang yang sudah tahu dan nekat. Itu lebih sulit daripada memberikan nasihat orang yang belum tahu. Kalau belum tahu diberi nasihat menjadi tahu, maka ada peluang dari tidak tahu menjadi tahu sehingga mengamalkan apa yang diketahui. Lah ini sudah tahu, tidak butuh nasihat. Orang yang tidak butuh nasihat itu mbok diberi nasihat juga sulit untuk masuk nasihatnya. Terbukti ibu sudah beri nasihat dengan sangat baik. Kayak iki wong Islam kabeh. Dan yang satu masih punya apa namanya? Statusnya suami. Sama bahkan dengan teman chattingannya, suaminya bahkan mengumbar aib keluarganya, nanti istri akan saya ceraikan karena istri saya tidak bisa melayani lagi, tidak bisa memuaskan lagi, ini. Jadi aib rumah tangga disebarluaskan, dikasih tahukan kepada perempuan yang menjadi teman chattingnya tadi dengan janji-janji manis. Nanti istri akan saya ceraikan, tenang saja Dik, tenang saja, istri akan saya ceraikan karena istri saya sudah tidak bisa melayani dengan baik. Hati ini rasanya tidak bisa jauh dari Dik, padahal ketemu durung. Tadi kan disampaikan hanya melalui chatting. Bahkan chatting berbau pribadi. Lah yang berbau pribadi ini apa saya juga tidak tahu. Namun kalau di situ dikatakan chatting berbau pribadi, ya wallahu a'lam, berbau pribadi, wong itu orang dewasa semua. Berbau pribadinya seperti apa? Ya mungkin ya. Karena ini seorang wanita yang ngakunya Islam. Awalnya chatting-chatting biasa, habis chatting kemudian laki-lakinya pengen video callan biar lihat wajah perempuan tadi. Video call perempuannya masih jilbaban mungkin. Setan luwih pinter. Lama-lama akhirnya saking akrab meskipun melalui chattingan, si laki-lakinya minta perempuannya untuk lepas jilbab, pengen ngerti rambutnya kaya ngopo. Itu mungkin berbau pribadi. Setelah lepas jilbab, setan luwih pinter lagi. Pas jilbab masih mengenakan baju panjang, laki-lakinya pengen tahu, coba berdiri, pengen ngerti tingginya seberapa, kanunya seberapa. Itu mungkin berbau pribadi yang dimaksud seperti itu. Yang lama-lama meski tidak ketemu, namun melalui chattingan, video callan bisa lepas baju semua itu. Bisa dilihat dari jarak jauh. Mungkin itu yang dimaksud berbau pribadi. Wallahu a'lam, saya juga tidak tahu. Tapi itu orang dewasa semua. Lah ini terperdaya, masuk dalam perangkap setan. Kaya-kayane ngono ora apa-apa, wong ora ketemu kok. Ora ketemu, hanya chattingan. Hanya video callan. Ini terperangkap dalam ranjaunya setan. Mbok diberi nasihat, kalau tidak ada niatan untuk berhenti, ya tidak akan bisa menerima nasihat. Padahal Allah berjanji, Allah telah membuat satu ketetapan. Ayuhan nas, wahai segenap manusia, inna wa'dallahi haq. Janganlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu hak.
Oleh sebab itu fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kamu tertipu oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai setan yang pandai menipu menjadikanmu terlena dari mengingat Allah. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Karena setan itu musuh yang nyata, maka harus dikalahkan. Musuh itu harus dikalahkan. Kalau musuh kamu jadikan teman, kamu yang akan kalah, bukan musuh yang kalah. Maka ayatnya berbunyi, fattakhidhuhu aduwa, perlakukan dia sebagai musuh. Jangan perlakukan setan itu sebagai teman setia. Lah ini terus terbujuk rayu dengan rayuan setan, maka ini menjadikan setan sebagai temannya. Nah, diberi nasihat juga tidak mempan, karena sudah berteman dengan setan. Maka dia akan kalah. Bukan setan yang kalah, tapi dirinya, imannya, akidahnya yang akan tergadai. Rela mengumbar auratnya meski tidak bertemu. Dengan video call mengumbar aurat. Chatting masalah pribadi. Rela. Terperdaya kehidupan dunia, terperdaya oleh setan yang pandai menipu. Nanti bisa diingat itu di surat Fatir ayat 5-7 itu surat ke-35. Ayat 5-7. Innal ladzina kafaru lahum adzabun syadid. Dan begitu, ini janji Allah. Di ayat 7-nya itu. Coba diingat di ayat 7-nya. Tapi itu dimulai dari ayat 5. 5, 6, 7. Jangan terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai terperdaya oleh setan yang pandai menipu. Karena janji Allah itu nyata. Lah janji Allah itu yang di ayat 7-nya itu. Ayat 7 langsung saja Ustaz. Surat Al-Fatir surat ke-35 ayat 7. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Nah, ini janji Allah nyata ini. Maka orang-orang yang kafir, bagi mereka azab yang keras. ya, janji Allah ya, kalau sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia, kemudian tertipu oleh setan yang pandai menipu sehingga kita terlena dan jauh dari Allah, maka oleh Allah sudah disiapkan azab yang keras. Kafir di situ bukan hanya bukan orang Islam saja, bisa jadi termasuk orang Islam yang terus-menerus mengikuti bujuk rayu setan, karena kafir itu makna dasarnya menutup. Kalau saya sedang begini berarti saya kafir. Saya menutup. Maka petani itu pun di Al-Hadid ayat 20 juga disebut sebagai kafir. Karena petani itu kerjanya menutup benih dengan tanah. Nah, dalam masalah ini berarti orang ini menutup kebenaran yang datangnya dari Allah. Allah perintahkan, Allah larang, la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Lah kok ini malah chattingan dengan lawan jenis yang semacam ini terus menerus. Lah berarti orang ini telah menutup kebenaran dari Allah. Maka orang ini berlaku kafir sekalipun dia sholat. Karena larangan Allah terus diterjang. Diberi nasihat juga tidak mempan, terus diterjang. Nasihat tidak bisa masuk ya. Nah, janji Allah, orang-orang yang menutup kebenaran yang datangnya dari Allah, bagi mereka azab yang keras. Tetapi orang yang tidak tertipu oleh kehidupan dunia, tidak tertipu oleh setan, tidak tertipu oleh hawa nafsunya, sehingga mengikuti ketetapan Allah dan Rasul,
dia beriman dan imannya dibuktikan dengan amal soleh. Walladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman dan senantiasa mengerjakan amal soleh. Jadi iman itu butuh bukti. Bukti keimanan adalah amal soleh. Chattingan dengan lawan jenis seperti ini bukan amal soleh. Sekalipun ngaku beriman, namun imannya belum terbukti dengan amal soleh. Iman itu bukan hanya sebatas pengakuan di lisan, butuh bukti. Iman itu apa? Pembenaran dalam hati dan perbuatan. Kalau ngaku iman, jangan hanya di lisan, buktikan dengan perbuatan. Apa itu buktinya? Yaitu amal soleh. Percuma 1.000.000 kali ngaku iman, namun terus masih chattingan seperti ini. Ya bukan amal soleh ini. Imannya layan fa', gak bermanfaat keimanannya, karena tidak bisa membawa dirinya untuk melakukan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kalau ada orang yang ngaku beriman kemudian dibuktikan dengan amal soleh, janji Allah, lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Dia mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Di dunia hidupnya tenang, nyaman, jauh dari segala kesulitan. Tiap ada kesulitan langsung Allah berikan solusinya. Dicukupkan oleh Allah, hatinya dijadikan oleh Allah mempunyai sifat syukur, tawaduk dan lain sebagainya. Di akhirat lebih-lebih lagi. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kan begitu. Berbahagia dia dengan surga yang telah dijanjikan. Nah, di surga itu walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan dan apapun yang kamu pinta di surga itu. Saat di dunia tidak semua yang kita inginkan bisa terpenuhi. Pengen mangan ini ternyata tidak bisa. Pengen makan gulai kambing ternyata kolesterol, tidak bisa. Pengen makan yang manis-manis ternyata diabetes. Diabetesnya menghalangi keinginannya. Pengen mangan sing rodok gurih-gurih ternyata hipertensi. Wes dari sisi makanan saja sulit kita untuk menuruti keinginan makan kita. Sehat semua, tidak punya kolesterol, tidak punya hipertensi, tidak punya asam urat dan lain sebagainya. Namun ingin mangan daging saja sudah tidak kuat. Kenapa? Giginya rampal kabeh, sudah kerowok semua. Itu dunia, tidak semua keinginan terpenuhi. Lah di surga itu tidak berlaku. Di surga apapun yang kamu inginkan akan didapat, diberikan oleh Allah. Lah ini hanya akan diperoleh oleh hamba-hamba Allah yang membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Nah ini teman ibu ini sudah tahu dan sudah diberitahu, tinggal mau menerima atau tidak. Kalau mau menerima maka tinggal membuktikan keimanannya dengan amal soleh, yaitu dengan cara menghentikan chattingan-chattingan seperti itu. Bagaimana kalau tidakkah pernah berpikir lagi chattingan dengan lawan jenis mesra sekali begini, tiba-tiba sing jawab malaikat Israel, terus piye? Tidakkah pernah berpikir seperti itu? Lagi asik-asiknya video call yang berbau pribadi, buka-bukaan aurat misalkan, tiba-tiba dijawab oleh malaikat Israel, ya fulana, apa yang kamu lakukan? Sudah, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Mati sudah. Tidak bisa diundur, tidak bisa diajukan. Maka perintahnya la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri totalitas. Zahiran wa batinan, jiwa dan raga hanya kepada Allah. Ya, terus berikan nasihat dan doakan, mudah-mudahan hatinya terbuka sehingga menghentikan perbuatan yang mendekati zina seperti ini.
meskipun hanya melalui chattingan. Ya, ada lagi. Sholat di musola-musola di kampung saya pelaksanaannya cepat-cepat. Pelaksanaan sholat isya 4 atau 5 menit sudah selesai. Saya selalu ketinggalan. Apa saya salah kalau lebih pilih sholat di rumah saja, Ustaz? Cepat-cepat malah ndang bubar. Imamnya wis terlalu apal wis saking apale dadi cepet banget. Padahal sholat itu harus tumak ninah. Sholat itu harus tumak ninah, tenang. Tidak perlu tergesa-gesa. Bahkan di setiap bacaan Al-Fatihah ada jawaban dari Allah. Harus tumak ninah, tenang. Untuk menjaga ketenangan itu, bahkan sampai saat kita mendengar iqomah, posisi kita masih di rumah, kita dilarang untuk lari, untuk tergesa-gesa. Tetap jalan dengan tenang saja. Bisakinah wal waqor, dengan tenang dan tetram. Meskipun masjid sudah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih di rumah, jangan tergesa-gesa lari. Karena begitu lari sampai di masjid, ngos-ngosan, sholat tidak bisa tenang, kemeringet basah kuyup, ngos-ngosan, sholat tidak bisa tenang, apalagi sholatnya sholat sir. Sehingga kita harus baca sendiri dengan keadaan ngos-ngosan, wes ngono saiki nganggo masker sisan. Wes ngos-ngosan, tidak bisa tenang. Itu dalam sholat. Bahkan ketika sudah dengar iqomah, tetap kita jalan dengan tenang. Namun demikian, biar bagaimanapun yang namanya sholat jamaah di masjid itu lebih baik daripada sholat di rumah. Meskipun di rumah juga jamaah, itu lebih baik daripada sholat di pasar. Meskipun di pasar juga jamaah, tetapi di masjid itu lebih utama, lebih baik. Nabi kita ngendika, sholatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fan. Salatnya seseorang dengan berjamaah di masjid itu lebih utama, akan berlipat ganda daripada salatnya di rumah maupun di pasar. Lipat gandanya 25 di'fan, 25 lipat gandanya. Wadzalika annahu idza tawaddu'a fa ahsanal wudu'a thumma kharaja ilal masjidi la yukhrijuhu illa sholat. Yang demikian itu karena jika dia berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian keluar atau berangkat menuju masjid, la yukhrijuhu illa sholat, tidak ada yang menggerakkannya ke masjid kecuali untuk sholat, maka lam yakhtu khatwatan, dia tidak akan melangkahkan satu langkah kakinya, illa rufi'at lahu biha darajah, satu langkah kakinya itu akan mengangkat derajatnya. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan satu langkah kakinya yang lain akan menghapus kesalahannya. Fa'idha sholla, kemudian setelah dia selesai sholat di masjid itu, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu, malaikat akan senantiasa berdoa, mendoakannya selama dia masih berada di tempat sholatnya dan selama belum batal wudunya. Apa doa malaikatnya? Apa doa malaikat? Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berkatilah dia, ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Wala yazalu fi sholatin mantadhara sholat, dan dia selamanya akan dianggap sholat selama menunggu waktu sholat. Ini fadilah, keutamaan sholat jamaah di masjid. Biar bagaimanapun, sholat jamaah di masjid keutamaannya 25
kali lipat dibanding sholat di rumah, di pasar, atau dimanapun selain di masjid. Di samping itu, Nabi kita juga bersabda, sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa isyrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Dia tidak dibenarkan, biar bagaimanapun tidak dibenarkan. Sholat sendirian lebih baik daripada sholat jamaah, tidak dibenarkan. Sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Kalau tidak ada uzur syariat, selamanya sholat di masjid dengan berjamaah lebih utama dengan 25 kali. Samping itu, Nabi kita juga bersabda, man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan ihdahuma tarfa'u darajatan wal ukhra tahuttu khati'atan. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah, tujuannya adalah untuk menunaikan satu kewajiban di antara kewajiban-kewajibannya kepada Allah, maka dua langkah kakinya yang satu akan mengangkat derajatnya, langkah kakinya yang satu lagi akan menghapus kesalahannya. Nah, ini fadilah. Namun banyak yang tidak tertarik. Banyak yang tidak tertarik karena sibuk urusan dunia, sehingga tidak tertarik. Ya, tetap kalau tadi imamnya cepat-cepat, tinggal panjenengan beri masukan. Beri masukan kepada imamnya tadi. Kalau ternyata imamnya diberi masukan tetap tidak bisa dan ngeyel, malah nesu-nesu, ya sudah, cari masjid lain yang jenengan bisa mengikuti dengan khusyuk. Cari masjid lain yang memang bisa mengikuti dengan khusyuk. Ya kadang ya rekoso kalau kita mengikuti imam sing cepet banget, pas jahar bacaannya panjang, terlampau panjang, sehingga kita jadi tidak khusyuk. Wah, imamnya suwe tenan nih. Jadi tidak khusyuk. Ketika pas yang sir cepat banget, kita baru baca sampai Maliki Yaumiddin, sana sudah ruku imamnya. Wah, kecontalan kita. Pertama kita masih khusyuk, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Imamnya ngerti-ngerti ruku, Allahu akbar. Wah, terus kita ngebut, iya kan aku tuh, ya kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, amin. Balapan karo imame. Ketika kita ruku, imamnya sudah i'tidal, sudah ngajak sujud lagi. Kita baru selesai ruku. Wah, akhirnya i'tidal terus sujud terusan, udah kecontalan gak karuan, gembrobias. Apalagi yang sudah sopo-sopo balungnya muni kabeh kretek karena balapan dengan imamnya tadi. Maka jadi imam yang bijaksana, ya. Jangan terlampau lama, jangan terlalu cepat. Bahkan baina dzalika qawama, sedang-sedang saja. Jangan terlampau lama. Sholat jamaah itu tidak sedang oke-okean napalan. Wah, satu rakaat, satu juz. Itu terlampau lama. Ingat, makmum itu macam-macam kondisinya. Ada yang sudah sepuh, ada yang berdirinya sudah gemetaran, ya, ada meninggalkan urusan. Maka imam itu sebelum memulai sholat melihat ke makmum, atur saf makmumnya. Tujuannya apa? Biar melihat kondisi makmumnya, sehingga tidak sawu sufufakum. Sawu sufufakum tapi menghadap kiblat, imam wisan. Sawu sufufakum, selesai Allahu akbar, makmumnya belum siap. Kondisi makmumnya juga nggak tahu. Maka lihat makmum, lihat kanan kiri. Dulu Nabi itu sampai datang ke ujung. Bukan hanya meluruskan saf saja, beliau itu sambil melihat kondisi makmumnya. Oh, makmumnya ternyata ada yang sepuh, ada yang sakit, ada yang ini. Nah, maka bijaksana.
Jadi imam bijaksana, sekalipun hafalannya banyak tapi bijaksana. Oh, ada bapak-bapak yang berdiri gemetar. Ini kalau saya kira-kira 1 rakaat Al-Baqarah, atau jangankan Al-Baqarah, An-Naba saja, oh, bapak ini pasti tidak kuat. An-Naba sampai selesai. Bapak ini mesti tidak kuat karena berdirinya sudah bergetar gitu. Apalagi sholat sudah gondelan begini, oh ini mesti tidak kuat. Nanti nggak akan khusyuk. Maka bijaksana. Nah, kecuali kalau masjid itu memang sudah dikenal. Misalkan di tengah-tengah pondok pesantren tahfidzul Quran, sehingga di situ memang 1 rakaat 1 juz misalkan. Nah, maka makmumnya itu ngerti, apal, oh masjid kuwi 1 rakaat 1 juz, maka makmum yang tidak kuat, makmum yang kurang sehat, yang sudah sepuh tidak akan jadi makmum di situ. Nah, kalau itu masih umum sifatnya, jadi imam yang bijaksana. Meskipun hafalannya banyak, yang bijaksana, dilihat makmumnya. Nek makmumnya sehat kabeh apalagi ditawari, udah niki nanti 1 juz nggih. Nggih, ya sudah. 1 juz selesaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi, Ustaz? Cukup, Ustaz. Cukup, baik. Berikutnya ada permohonan doa untuk kesembuhan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ibu Siti Rohayatun, Masaran 5, ibunya Bapak Tupar, Kulon Progo, Ibu Suyanti dari Merangin, Jambi, Ibu Nur Widayati dan Ibu Waginem dari Sambi, Ibu Erni Uswatun Hasanah dari Kartosuro, Bu Kastona, Bu Susi Mulyani, Bu Mardiana, Pak Purnomo dari Muaro, Jambi. Kemudian warga perwakilan Temanggung yang sakit ada 14, warga cabang Cepu ada 7 orang. Semuanya sakit, mohon doa kesembuhannya, Ustaz. Baik, mari kita doakan beliau-beliau. Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, Allahumma shfihim. Ya, semoga jadi kafarah dosa-dosa. Ya, ada lagi. Berikan doa untuk saudara kita yang sudah meninggal. Yang pertama untuk anak Muhammad Zahdan Jihad Ar-Rofi bin Paidi dari Cilacap. Yang kedua Ibu Robianti Nanggulan Kulon Progo, Ibu Winarni dari Rongkop, Bapak Suharno dari Ampel, Ibu Tarmi dari Jumantono 4, Karno Widodo Teguh dari Tawangsari, dan ibunya Mas Agus dari cabang Pasar Kliwon. Ada 7. Baik, mari kita doakan beliau-beliau ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa'afihim wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bima'in wa saljin wa baradin wa naqqihim minal khataya kama yunqas bil abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihim fitnatal kubri wa adzaban nar. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa beliau dan ditempatkan oleh Allah di dalam surganya, dan mudah-mudahan ini menjadi ibrah yang berharga untuk kita semua, bahwa hidup ini hanyalah titipan Allah, yang mana satu saat pasti Allah akan mengambil lagi titipannya. La tamutunna illa wa antum muslimun. Ada lagi. Berikutnya ada permohonan doa dari Imam Taputri. Al-Ustaz, alhamdulillah saat ini kami dari Imam Taputri yang berjumlah sekitar 80 orang sedang menyimak kajian akad pagi bersama di gedung MTA Perwakilan Karanganyar. Insya Allah pada zuhur nanti kami akan menyelenggarakan pelantikan pengurus Imam Taputri Surakarta periode 2022-2023. Mohon doanya Ustadz agar kepengurusan baru nanti kami bisa amanah dan bermanfaat untuk umat. Serta untuk pengurus yang sudah purna tugas atau demisioner, harapannya tetap menyibukkan diri di jalan-jalan kebaikan. Selain itu, mohon dibantu menyampaikan informasi untuk anak warga MTA yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Solo Raya. Harapannya bisa bergabung dengan Imam Ta, baik Imam Ta Putra maupun Imam Ta Putri. Syukran. Ya, afwan. Ya, alhamdulillah. Ini pemuda-pemudi di usia muda masih produktif, daya pikir masih kuat, cita-cita masih tinggi, keinginan masih banyak.
Namun alhamdulillah, kesehatan, kekuatan daya pikir, kesehatan yang masih prima, meski punya banyak keinginan, namun semua itu digunakan dalam ketaatan kepada Allah, berusaha untuk bisa menjadi baik. Mudah-mudahan pemuda-pemudi kita ini termasuk ke dalam golongan, salah satu golongan yang dijanjikan oleh Nabi, di mana akan datang satu hari tidak ada naungan selain dari naungan Allah. Dan menurut Nabi yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari itu ada 7 golongan. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadati rabbih, yaitu pemuda yang mana tumbuh kembangnya itu dalam ketundukan, ketaatan kepada Allah. Jadi masa muda. Kenapa kok masa muda? Kenapa kok tidak ada wasyaikhun nasya'a fi ibadati rabbih? Kenapa kok tidak ada orang yang sepuh tumbuh kembangnya dalam ketaatan kepada Allah? Kok tidak disebut itu? Karena orang tua itu wajar, orang tua eling mati itu wajar, terus nyedak ning Gusti Allah itu wajar. Karena wong tua arep ngopo meneh toh? Mau maksiat sudah tidak seprima dulu ketika muda. Ujuk-ujuknya masjid kita ini sekarang sing ngebaki biasanya orang-orang yang sudah sepuh. Lah jenapa melih Pak, wong pun pensiun. Karek ngumpulke sangu mati. Kenapa tidak ketika masa muda ngumpulkan bekalnya? Ya. Nah, hadis itu disebutkan masa muda karena memang kita usia muda itu sudah mau apapun bisa. Mau taat pada Allah betul, potensi kita masih kuat. Fisik masih kuat, kesehatan masih prima, daya pikir masih kuat. Mau bermaksiat juga iso tuntas mentok gitu loh. J6 arep maksiat ngopo-ngopo ini potensinya besar sekali. Maka kalau ada pemuda, pemudi menggunakan usianya dalam ketaatan kepada Allah, mudah-mudahan pemuda-pemudi kita termasuk ke dalam salah satu golongan yang dijanjikan oleh Nabi tadi. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan pengurus yang nanti dilantik itu betul-betul menyadari bahwa amanah itu bukan pujian. Jangan harapkan pujian dari manusia. Wah, saya pengurus Imamta. Nah, kok nggak dipuji? Kalau hanya mengharapkan pujian dari manusia, jenengan gelisah nanti kalau tidak ada warga MTA yang memuji. Ya, saya pengurus Imamta kok lewat kok meneng wae to Ki Doan. Kok nggak ada yang memuji? Ya, saya pengurus gelombang, pengurus cabang kok nggak ada yang memuji toh. Ya, saya pimpinan pusat loh, kok nggak ada yang memuji saya. Maka gelisah hati nanti. Ya, gelisah. Kalau tujuan kita dalam amanah ini adalah mengharap pujian manusia, maka saat tidak ada yang memuji, hati menjadi gelisah. Karena biasanya itu orang yang harapannya pujian dari manusia, biasanya dia akan gila hormat. Gandeng itu, pujian itu gandeng dengan gila hormat. Awalnya ingin dipuji, lama-lama ingin dihormati, biar orang munduk-munduk di depannya. Munduk-munduk nggak peduli munduke secara tulus ikhlas apa lelamisan, saya nggak peduli, sing penting munduk-munduk di hadapanku. Ibaratnya munduk-munduk itu ibaratnya saya meludah, ludah saya jadi emas. Itu kalau orang tujuannya pujian dan gila hormat dari manusia. Saat ada orang yang tidak muji, saat ada orang yang tidak menghormatinya, artinya menghormati itu biasa sajalah. Artinya loh kok di hadapan saya orang wedi, orang munduk-munduk. Saat ada yang seperti itu, hati menjadi gelisah, hati menjadi sakit. Loh wong iki wis ora ngajeni aku meneh. Nah, ingat,
amanah ini bukan pujian, bukan penghormatan. Kalau itu kalian maknai sebagai pujian dan penghormatan, maka kalian akan gila pujian, akan gila hormat. Amanah ini adalah ujian dari Allah. Itu yang harus kalian tanamkan dalam hati. Ujian, yang namanya ujian pasti akan ada soal. Soal berarti itu pertanggungjawaban dari Allah. Akan ada yang lulus, akan ada yang tidak lulus dalam mengemban amanah ini. Maka seluruh imam taputri yang dilantik berusaha saling mengingatkan demi kebaikan, ya, agar semuanya lulus dalam mengemban amanah ini, lulus dari ujian ini. Ya, semoga Allah meridhoi. Yang diganti jangan sakit hati, karena biasa terjadi pergantian amanah di MTA ini biasa. Yang mengganti bukan berarti lebih pandai daripada yang diganti. Yang diganti bukan berarti kurang pandai daripada yang mengganti. Maka kalau diganti jangan sakit hati, karena pergerakan MTA ini ruhnya adalah lillah, billah, fillah. Maka pergantian amanah insya Allah harusnya tidak sakit hati. Pergantian amanah itu sesuatu hal yang biasa. Yang diganti juga lillah, yang mengganti juga lillah. Kalau yang mengganti lillah, yang diganti lillah, semuanya lillah, maka akan ketemu lillah. Di dunia bertemu, di akhirat di surganya Allah juga bertemu. Yang diganti jangan merasa dikucilkan, jangan merasa asor, jangan merasa dipreteli kewenangannya. Di MTA biasa pergantian amanah sejak dulu sampai nanti, selama Allah masih mengizinkan MTA untuk berdakwah, maka MTA pergantian amanah biasa. Nah ini saat ini Ustadz Ghazali diganti Ustadz Marjono, itu biasa. Ustadz Ghazali nggak merasa wah aku kok diganti, enggak, biasa saja, karena ini kita lillah semuanya. Satu saat Ustadz Marjono menggantikan saya di sini, saya di situ, enggak masalah. Kita semua lillah, kita semuanya lillah. Siapapun kita dididik selama ini untuk siap mendengarkan dan siap didengarkan, siap mengatur dan siap diatur, siap menasihati dan siap dinasihati, siap menegur dan siap ditegur. Itulah orang yang beriman. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Maka siap kita mau ditegur alhamdulillah, dan juga siap menegur karena lillah, karena Allah. Ya, mudah-mudahan Allah meridhai perjalanan Imam Ta murni untuk dakwah. Kalau melenceng dari dakwah, melenceng dari lillah, ada kepentingan-kepentingan, ambisi-ambisi di situ, mudah-mudahan Allah tidak meridhai dan Allah menghancurkan Imam Ta kalau ada ambisi-ambisi pribadi di situ. Mudah-mudahan selama itu tetap dalam koridor agama Allah, pergerakannya hanya lillah, semua aktivitas Imam Ta baik putra maupun putri hanya mengharap ridha Allah, mudah-mudahan Allah meridhai. Ya. Ada lagi, Ustaz? Berikutnya penyerahan infak untuk Ponpes, Ustaz. Baik. Ini infak untuk pondok pesantren MTA. Yang pertama, hasil penjualan emas Rp4.580.000. Ibu Tumini Banyudono 1 juta. Ibu Surono Semarang Barat 5 juta. Bapak Buyung Bintaro 1.500.000. Hamba Allah Nganjuk 2.700.000. Hamba Allah Sine 100.000. Hamba Allah Surabaya 300.000. Hamba Allah Trucuk 2 juta. Hamba Allah Purwantoro 1.500.000. Hamba Allah Pontianak 8 juta.
Bapak Suyono Ungaran 500.000, Ibu Isduyanti Ungaran 1 juta. Ibu Siti Muslikah Kebumen 5 juta. Bapak Paimin Tanon 1,3 juta. Wia Family Klaten 750.000. Bapak Abimanyu Kasian DIZ 5.700.000. Bapak Sukandri Singkawang Kalimantan Barat 2 juta. Bapak Suyono Ungaran 500.000. Hamba Allah Pontianak 1.300.000. Ibu-ibu Banyudono 1 juta. Hamba Allah Surabaya 250.000. Hamba Allah Celep 1 juta. Hamba Allah Juwiring 46 juta. Hamba Allah Tegal 400.000. Bapak Sutarno Solo Baru 600.000. Hamba Allah Jakarta 500.000. Hamba Allah Wedi Klaten 150.000. Wedi Klaten ya. Hamba Allah Klaten 1 juta. Hamba Allah Pelalawan 1 juta. Hamba Allah Kendari Sulawesi Utara 15 juta. Keluarga Bapak Suhono Teluan 3 juta. Ibu Mul Delanggu 1 juta. Bapak Ibu Abdul Kohar Juwiring 5 juta. Hamba Allah Delanggu 1 juta. Ibu Sarti Ngemplak 500.000. Hamba Allah Mojo Gedang 2 juta. Hamba Allah Magelang 4.700.000. Ibu Marsinah Nganjuk 2 juta. Bapak Bambang Sidoarjo 100.000. Ibu Yanti Jogja 1 juta. Bapak Usman Surabaya 1 juta. Hamba Allah Gemolong 10 juta. Bapak Daryanto Bagor Semarang 420.000. Hamba Allah Cilengsi 500.000. Hamba Allah Palu 4 juta. Hamba Allah Sine 100.000. Ibu Faizah Mijen Demak 2 juta. Hamba Allah Gondang Rejo 1 juta 100.000. Hamba Allah Kaliboto 1 juta. Ibu Sumini Sidoharjo 500.000. Ibu Yati Gandean 250.000. Hamba Allah Mojo Songo 4 berupa 2 buah cincin, 2 buah anting, 1 buah kalung, 1 buah gelang, 1 buah gelang. Kemudian Ibu Hanif Keratonan berupa 2 buah cincin. Sehingga total hari ini selain non uang yang tadi sudah disebutkan, ini infak yang berupa uang yang masuk hari ini sejumlah 114.500.000 rupiah. 114.500.000 rupiah. Kemudian ini untuk infak media dakwah kita, insya Allah media dakwah Quran Sunnah, yaitu radio dan TV kita. Yang pertama dari hamba Allah Sukoharjo 32 juta. Ibu Siti Muslihah Kebumen 2 juta. Hamba Allah Pontianak 2.500.000. Bapak Buyung Bintaro 750.000. Hamba Allah Sukabumi 300.000. Hamba Allah Sragen 40 juta. Hamba Allah Juwiring 1 juta. Hamba Allah Palu Sulawesi Tengah 4 juta. Ibu Rukini Nganjuk 1 juta. Ibu Umiyanah Ngalian 500.000. Hamba Allah Klaten 100.000. Saudari Rini 200.000. Hamba Allah Kendari Sulawesi Utara 15 juta. Ibu Mul Delanggu 1 juta. Hamba Allah Bekasi 10 juta. Hamba Allah Banjarbaru 1 juta. Hamba Allah Klaten 13.500.000. Ibu-ibu Boyolali 1.960.000. Hamba Allah Jumapolo 1 juta. Ibu Rukani Nganjuk 1 juta. Bapak Prabowo Sumanto Solo 500.000.
Ibu Yati gandean 200.000. Hamba Allah Boyolali 12 juta. Bapak H Selamat Mauspati 4 juta. Ibu Haji Hajah Munir Mauspati 2 juta. Total untuk infak media dakwah kita yang masuk hari ini 147.510.000 rupiah. Kami ulangi, 147.510.000 rupiah. Baik, jazakumullah khairan katsira, insyaallah. Ya, baik infak untuk pondok pesantren MTA maupun media dakwah MTA insyaallah sudah sampai, sudah diterima. Mudah-mudahan niat ini lillah, ikhlas karena Allah, hanya mengharap ridha Allah, murni, bukan mengharap ridha-ridha yang lain. Tapi tujuannya satu, yaitu mengharap ridha Allah sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai agama Allah, sebagai hamba Allah, sebagai wujud rasa syukur kita telah dianugerahi nikmat oleh Allah yang tidak bisa kita hitung. Sehingga menunaikan nikmatnya sesuai dengan fungsinya. Salah satunya Allah telah berikan nikmat, titipkan kepada kita materi. Maka sebagian dari materi itu digunakan untuk infak fisabilillah. Kalau kita perhatikan tadi, ada banyak nama ya, yang terus berulang dari setiap pekannya, setiap ahadnya. Bahkan tidak ingin ketinggalan infak untuk pondok dan juga infak untuk media dakwah. Ini berarti semakin bertambah berkah, berarti semakin bertambah berkah. Maka betul janji Allah itu, bahwa Allah itu akan menyuburkan sedekah, wa yurbis shadaqat.